wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterjera-jera para jamaah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam niki kita akan baca bab yang ke-21, ya, melanjutkan pengajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Begak suin telibur roh ini, biar ulang atau telibur ini. Ada seulang? Lebih ulang. Mudahan tak ada lupa. Bab kita malam ini ucapan penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan babun fin nasihati, bab berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan Nabi, nasihat. Bab berkaitan dengan an-nasihah, yaitu nasihat. Nabi aran nasihat para jamaah. Siapa aran nasihat? Ngajar. Ngajar. Apa yang dah? Ida para nasihat. Meringetin, peringatan. Nabi yang dah kira-kira aran nasihat. Dakwah. Apa yang dah kira-kira? Nunjukkan. Nabi yang dah ilmu syar'i. Nabi yang dah kira-kira ino nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia. Lagu ternyata an-nasihah si dalam bahasa Arab ini yang asli nasihat si sebutna di dalam hadis ini lebih luas dengan nasihat versi Indonesia.
Amun nasihat versi Indonesia aja seolah-olah nasihat itu hanya omongan saja, ilmu yang keluar dari lisan. Lagu nasihat dalam bahasa Arab ini luas maknanya. Diartikan oleh ulama kita yang namanya nasihat kepada orang lain adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yang namanya nasihat adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ini orang nasihat. Siaran nasihat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Siaran nasihat kita tolong dia, bantu ente ya, mudah ente masalahnya, bebannya, nasihat doang itu. Jadi nasihat bukan hanya dengan lisan, bisa juga dengan anggota badan nasihat. Itu nasihat, arti nasihat dalam bahasa Arab. Lalu begitu diterjemahkan nasihat ke dalam bahasa Indonesia, kode gati batasannya siaran nasihat. Padahal sebenarnya nasihat itu luas, menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ini nasihat. Dengan bahasa yang lain, nasihat itu adalah melaksanakan hak orang lain, menunaikan hak orang lain. Itu nasihat. Nasihat yang bahasa Arab. Nasihat yang bahasa Arab. Adapun nasihat si bahasa Indonesia aja apa? Berbicara, kita menyampaikan ilmu, ya nasihat. Padahal sebenarnya nasihat niki artinya lebih luas. Nah, itu sekarang yang akan kita baca di sini. Ya, tadi sudah kita baca di antara arti nasihat adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan an-nushu ma'nahu. Nasihat itu maknanya anna syakhsa yuhibbu li akhihi al-khaira. Nasihat itu maknanya, kata beliau, yaitu seseorang mencintai bagi saudaranya kebaikan. Seseorang mencintai bagi saudaranya kebaikan, itu nasihat. Si A menginginkan kebaikan bagi si B, itu nasihat. Siaran nasihat, seseorang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Wa yad'uhu ilaihi. Kemudian diajak orang lain itu untuk melakukan kebaikan itu. Wa yubayyinuhu lahu. Kemudian dijelaskan kepada orang ini kebaikan yang diinginkan itu. Melihat kita dengan kebaikan, itu nasihat itu. Karena itu melihat kita yang gawe kebaikan, maka kita ajak dia kepada kebaikan, kita jelaskan dia kebaikan itu. Wa yarghabuhu fi. Kemudian dia memotivasi orang lain ini agar mau mengamalkan kebaikan itu. Ia ngana nasihati. Berarti angka nasihat ini bukan hanya dengan lisan, bahkan atente si demen kita dengan menenggawe kebagusan, ini nasihat tah. Dia tedemen kita dengan gawe keburukan, itu sudah apa? Nasihat itu. Ya luas ganti nasihat itu. Ya, jadi bukan hanya dengan lisan, tapi dengan berbagai macam cara. Aniki nasihat menurut Syekh Al-Utsaimin.
Karena luasnya makna nasihat niki, makanya Al-Imam Ibnul Mubarak beliau mengatakan di saat beliau ditanya ayyul a'mali afdal, wahai Imam Abdullah bin Al-Mubarak, amalan apakah yang paling afdal? Maka beliau mengatakan an-nushu lillah. Amalan yang paling afdal adalah menasehati karena Allah, yakni menginginkan kebaikan bagi orang lain, dan itu kita lakukan karena Allah. Ini amalan terbaik. Temelet kita dengan mau kebaikan, tedemen kita dengan mau kebaikan, itulah amalan yang paling besar. Sehingga Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi nasihat adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain, ya nasihat. Nah, amalan paling afdal adalah menasihati karena Allah. Apa karena? Yaitu kita senang melihat orang mendapatkan kebaikan, dan itu kita lakukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Kemudian Ma'mar dikatakan kepadanya, atau Ma'mar mengatakan, ansahun nasi laka man khafallahu fika. Ma'mar mengatakan, orang yang paling menasehatimu adalah orang yang paling mengkhawatirkanmu ditimpa oleh azab Allah. Orang yang paling menasehatimu adalah orang yang paling mengkhawatirkanmu ditimpa oleh azab Allah. Berusaha dak jangan dengan nenek tertimpa isi azab Allah, berbuat berbagai macam agenda dan tertimpa isi azab Allah. Itulah kita orang yang paling menasihati. Ngombe cara akik dengan ndak jangkan ne tertimpa isi azab Allah. Atau munarak sebut dengan paling khawatir tipa ite ndak jangkan ite ini tertimpa isi azab Allah, maka dengan nino adalah dengan paling menasihati kita. Kemudian beliau mengatakan wa kana salaf idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirran. Dahulu para salaf, jikalau mereka ingin menasihati seseorang, maka diperingati dia secara diam-diam. Munarak kesalahan sebut dengan badak ni teduh-teduh 4 mata bahasa negara. Badak ni ya secara 4 mata daranau ya. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian salaf pernah mengatakan man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah. Apa ini? Maghrib waktu umbeki ni. Pas selesai salat maghrib ini saatnya apa itu? Azan maghrib. Mau selesai wah. Baik. Ma'mar mengatakan dahulu sebagian salaf berkata man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainah fahiya nasihah. Para sebagian salaf mengatakan barang siapa menasehati saudaranya berdua saja, maka inilah dia nasihat. Inilah dia apa? Nasihat. Wa man wa'adahu ala ru'usin nas fa innahu wabakhahu. Barang siapa yang mengingatkan orang di hadapan manusia, maka sesungguhnya dia sedang menghina orang tersebut. Sei nasihatin dengan berduaan
Seisi meringetin dengan berduaan, maka itu adalah nasihat. Seisi meringetin dengan julun manusia, maka dia sedang apa? Menghinakan orang tersebut. Ngombe hukum te menghina orang, ngombe hukumnya haram menghina orang. Nasihati te ini le julun manusia, berarti kan kita menghinakan dia, mempermalukan dia ini. Dia dengan oke. Le julun dengan jamang kok te nasihatin ngente kan dia nasihataran ini mempermalukan namanya. Mempermalukan orang ngombe hukumnya haram. Dengan biasa doang haram hukumnya te permaluan. Lagu nengke itu aja jama itu nyebut keburukan pemimpin ini. Mara bahasa kita bedimu ngente ngana sebut keburukan der. Yuh kan dah sebut keburukan pemimpin, kita menasihatinya ini ngene. Masa nasihat ranina? Apa ranina? Mempermalukannya namanya itu. Engkau munda mele nasihatin pemimpin, didatengin nih 4 mata dua-dua. Tono sudah sampai yang nasihat. Maka dikatakan kalau sida memperingati orang berduaan, itulah dia nasihat. Lagu mudah peringatin dengan julun manusia, maka sida sedang mempermalukan orang tersebut. Jadi intinya yang namanya nasihat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Le antara nasihat dakwah niki le antara menginginkan kebaikan bagi orang lain agar dia bertauhid. Bertauhid niki kebagusan atau ndek? Kebagusan ini. Mengamalkan sunnah kebagusan atau tidak? Kebagusan, hal yang bagus, ini kebaikan ini. Menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, ini bentuk keinginan kita agar orang lain mendapatkan kebaikan. Lalu kadang-kadang manusia tidak serta-merta mau menerima nasihat. Bahkan kadang-kadang yang memberi nasihat itu dicela. Yang memberi nasihat itu dijelekkan, dikucilkan. Bahkan kadang-kadang dijabur yang beri nasihat. Bahkan kadang-kadang dibunuh yang beri nasihat itu. Arake dengan nyari nasihat sulun-sulun kesemate ya arake. Belue para nabi sekumbe para nabi memberi nasihat, dibunuh para nabi itu. Disiksa dia gara-gara beri nasihat. Tersisir lendongnya ngedusisir besi gara-gara nyade nasihat. Nabi Ibrahim ingin manusia bertauhid. Siksana Nabi Ibrahim. Kumbeangna Nabi Ibrahim sedutna siya padahal Nabi Ibrahim ingin kebaikan bagi mereka. Lagu sedutna ya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kebaikan kepada manusia, lagu usirna ya dengan kota Mekah. Makanya terkadang memberi nasihat itu tidak serta-merta mendapatkan balasan yang baik. Ya, terkadang bahkan hilang dunia gara-gara memberi nasihat, sampai nyawa hilang gara-gara memberi nasihat. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan waqad kana fi salafi radhiyallahu anhum man tablughu bihi an-nasihatu ila al-idrar bidunyah, kata beliau. Sungguh sebagian para salaf dahulu saking inginnya menasihati orang lain,
sampai-sampai hal tersebut memudarati dunianya. Saking meletna menasehati orang lain, saking semangatnya menasehati orang lain, sampai-sampai memudarati dunianya. Sampai-sampai dia dipukul, dijagur, diusir, dimacam-macamin, gara-gara keinginan menasehati orang lain. Kan ini muda-muda menasehati ini. Kenapa? Karena memang ya belik pahalanya nasihatin dengan ini. Seperti kata Abdullah ibnul Mubarak tadi. Begitu beliau ditanya amalan apa sih paling afdol, beliau mengatakan yang paling afdol adalah menasehati orang lain karena Allah, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya karena dia beli pahalanya, maka harus siap-siap untuk banyak berkorban di dalam menasehati orang lain, ya, di dalam menginginkan kebaikan bagi orang lain. Berarti berat atau dia nasihatin ini? Berat, menasehati berat, nerima nasihat endah berat. Dengar oke. Sebagian manusia dia milih itu nasihatin, sili itu nasihatin, lu gue. Tapi intinya ini di agama kita. Agama kita menganjurkan kita saling menasehati. Agama kita menganjurkan kita agar kita sama-sama senang melihat saudara kita mendapatkan kebaikan. Iya agama tadi. Nah dalam bab niki itu disanangna itu beberapa dalil berkaitan dengan nasihat. Pertama kata Imam An-Nawawi, qala ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dengan beriman ini ia bersematon. Karena ia bersematon angka sila tersaling nasihatin. Seluruh dengan beriman ia bersematon. Karena kita pada bersematon bekah tedemen kita sematon te mendapatkan kebaikan. Demen itu kita sematon te mendapatkan kebaikan, itulah dia nasihat. Demen itu kita sematon te bertauhid, bersunnah, beribadah, akhlaknya bagus, tedemen kita ya maraino, maka itulah dia persaudaraan. Karena seluruh orang beriman ini bersaudara. Wa qala ta'ala, kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhbaran an Nuhin, mengabarkan ucapan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan wa ansahu lakum. Nabi Nuh mengatakan saya ini menasehati kalian semua. Saya karena kalian isi Nabi Nuh umatnya, kaumnya. Saya menasihati kalian. Berarti tugas Nabi Nuh menasihati kaumnya. Para nabi menasihati kaumnya. Wa an Hudin, dan Allah mengabarkan juga tentang ucapan Nabi Hud. Wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, saya ini penasehat bagi kalian semua, dan saya penasehat yang penuh amanah. Menginginkan kebaikan bagi kalian, menyampaikan kebaikan kepada kalian, penuh amanat yang murni datang dari Allah. Amanat yakni ndek kurombok-rombok, ya ndek kurang-kurangin ya, biar jelengan Allah ino ku sampean. Amanat. Jadi nasihat ini diantara tugas para nabi. Para nabi menasihati umat-umatnya. Para nabi menasihati kaum-kaumnya. Bercati ini terus dan rapat. Lurus dan rapatkan. Sakit, jam sakit. Beliang termoret, beliang yang paramet ya Pak.
bodreak. Baik error deh. Perlu bodreak ini. Baik. Nah, jadi para nabi dia menasehati kaumnya. Angka ide si nasihatin berarti sida melaksanakan tugasnya para nabi. Berapa tunde ini? Berapa lagu pahalanya beli? Nabi mulia karena dia menasihati umatnya. Asy-Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, salah satu pensyarah kitab Riyadhus Shalihin, setelah menjelaskan ayat-ayat di atas, beliau mengatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan alamatun nasihati thalathah, kata beliau. Tanda-tanda nasihat itu 3. Tanda-tanda dengan nasihatin dengan lain telu tanda. Apa tanda si telu? Pertama, igtimamul qalbi bimasaibil muslimin. Hatinya yang sedih di saat melihat musibah pada kaum muslimin. Gitakna sesuatu yang buruk pada kaum muslimin, sedih atena. Aino tanda pertama kalau orang ini akan menasihati kaum muslimin. Begitu dilihat bencana di kaum muslimin, sedih ya. Asih yang kita kaum muslimin. Bencana Nabi kira-kira paling belik. Bencana akidah, bencana kesyirikan ini paling belik ini. Sebesar-besarnya bencana ini. Angka ciri dengan gin menasihati no, sedih yang kita kesyirikan no. Di nereda kita arah kesyirikan le kaum muslimin, sedih. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa badlun nushi lahum. Kemudian dia berkorban untuk memperingati mereka. Berkorban dia untuk memperingati mereka. Korbanan dunia ini. Karena marangone no. Tidak jarang orang yang menasehati itu akan kehilangan dunianya. Bahkan sampai kehilangan nyawanya bahkan. Gara-gara menasehati kaum muslimin. Ini ciri kedua. Ciri pertama, sedih melihat musibah yang menimpa kaum muslimin. Ciri yang kedua, dia akan berkorban untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, wa irsyaduhum ila masalihihim wa in jahilu wa in karihu. Kemudian yang ketiga, dia akan menjelaskan kebenaran. Namun ngonek dia berkorban. Ini berkorban ini kan, ya, dia mesti dengan alim berkorban ini. Ya, dengan si bedui harta berkorban ngadu harta, dengan si bedui balung berkorban ngadu balungnya. Gotong royong misal. Dengan si bedui kedudukan, pangkat, jabatan, berkorban dengan jabatannya untuk memberi kebaikan kepada kaum muslimin. Kemudian wa irsyaduhum, beri petunjuk. Ini dengan alim, si bedui ilmu. Ya, memberi petunjuk kepada kaum muslimin wa in jahilu wa in karihu. Walaupun pada akhirnya nanti manusia akan berbuat usil kepadanya atau manusia akan membencinya. Tak akan lagi tegadakang, tak akan lagi teusilin, tetap dia memberi petunjuk. Ini ciri orang yang menasihati, kata. Si pertama, ya, sedih melihat musibah yang menimpa kaum muslimin. Yang kedua, berkorban untuk mengangkat musibah tersebut. Yang ketiga, memberi petunjuk walaupun dia tahu ujungnya nanti dia akan diusilin,
atau ujungnya nanti dia akan dibenci oleh kaum muslimin. Niki telu ciri-ciri dengan agin menasehati. Nah, mudah-mudahan kita arak si telune kita ini, karena menasehati hukumnya wajib. Menasehati hukumnya apa? Wajib. Mudahan si telu ini arak si pertama tersedih kita musibah yang menimpa kaum muslimin. Si kedua itu berkorban, arah andil berkorban di sana untuk mengangkat musibah itu. Dan yang ketiga beri petunjuk kepada orang agar musibah tersebut terangkat dari kaum muslimin. Nah, menasihati ini wajib. Ya kan ke telu tulisannya teda hadis ini si Al-Imam An-Nawawi le bab niki menunjukkan wajibnya yang namanya nasihat. Kadang sekali apa ran nasihat ngone simbar nasihat. Masya Allah, ini lengkap. Menginginkan kebaikan bagi orang lain, ini nasihat. Bukan hanya omongan. Munita kan nasihat itu omongan doang orang ngenu. Dia ngenu ke. Sedangkan nasihat lebih luas, menginginkan kebaikan bagi orang lain, sehingga bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan harta, bisa dengan kedudukan kita, bisa dengan hal-hal yang lain. Ia aran nasihat. Nah, nasihat ini hukumnya wajib. Tapi hukumnya wajib. Berdasarkan hadis-hadis berikut, beliau mengatakan fal awal, hadis yang pertama, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama ini nasihat. Di sini ma'rifah kece ma'rifah, untuk paham bahasa Arab ini ad-din an-nasihah. Biasanya dalam bahasa ini ma'rifat terus setelahnya nakirah. Lagu ini aja ma'rifat, ma'alif ma'rifat ad-din an-nasihah. Seolah-olah seluruh agama itu adalah nasihat. Seluruh agama ini adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Itulah agama ini seluruhnya. Agama Islam ini seluruhnya adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain, bagi yang lain. Atau pengertian si kedua yaitu melaksanakan hak orang lain. Itu agama ini. Melaksanakan hak orang lain. Nah, makanya kemudian sahabat begitu dikatakan agama ini nasihat. Sahabat bertanya, liman qulna liman? Kami bertanya kepada Nabi SAW, untuk siapa nasihat ini? Kebaikan untuk siapa? Melaksanakan haknya siapa? Maka beliau mengatakan lillah, melaksanakan haknya Allah. Wali kitabihi, melaksanakan haknya Alkitab. Nabi aran Alkitab. Nabi aran Alkitab Al-Quran, melaksanakan haknya Al-Quran. Wali rasulihi, melaksanakan haknya Rasul. Siapa Rasul kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, melaksanakan haknya seluruh kaum muslimin. Melaksanakan haknya a'immah, seluruh pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, wa'ammatihim, dan melaksanakan hak seluruh kaum muslimin. Kahya agama ini menunaikan hak Allah, kemudian hak Al-Quran, hak Rasul, hak para pemimpin, dan hak seluruh kaum muslimin. Ya, nasihat. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Tapi haknya mentauhidkannya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi haknya Al-Qur'an, mengamalkan isi
Quran, agungkan dia. Nabi, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya, mentaatinya, jangan beribadah melainkan dengan apa yang datang dari dia. Apa haknya pemimpin? Ditaati, sami'na wa ata'na, selama tidak ngajak kita kepada maksiat. Apa haknya kemudian kaum muslimin? Mencintai bagi dia apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Ya, hak kaum muslimin. Nah, ini dia agama itu nasihat. Seluruh agama ini nasihat. Nasihat untuk siapa? Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Melaksanakan hak Allah wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib ini. Haknya Al-Quran wajib kita laksanakan, hak Rasul wajib, bahkan hak kaum muslimin wajib untuk kita laksanakan. Niki hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua menunjukkan wajibnya nasihat. An Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Jarir mengatakan, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hal. Pertama, saya akan mendirikan salat. Yang kedua, saya akan bayar zakat. Dan ketiga, saya akan menasehati setiap kaum muslimin. Nabi kena ngenteng menasihati setiap kaum muslimin, mencintai bagi setiap kaum muslimin apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Demen kita bertauhid. Demen kita bertauhid, maka tedemen endah kita dengan bertauhid. Demen kita bersunnah, demen ganti, maka tedemen endah temelet endah kita dengan mengamalkan sunnah. Demen tidak sugi, demen ganti papa ini aja luar biasa. Tedemen endah kita dengan sugi. Ngombe jarak akhirnya sugi endah batur ten. Ndak kita doang sugi. Demen kita sehat ke? Demen kita, maka tedemen endah kita batur teh sehat. Mun tekelangan ngombe ampuna. Sakitan pende. Mun tekelangan sakitan tende. Sakitan. Maka teu berusaha dah ndak nejangkan kelangan batur teh. Mun hilang sandal teh ini dijulun lawang ini. Sakitan tende. Sakitan sakit sedut kan. Maka ndak jakan nekelangan dah batur. Mun tempelek kita sakitan kita, sakitan ndak tempelek dengan dahangka. Mun rawosang kita, kerante kita, sakitan kita kira-kira mun kerante kita, maka ndak kerante dengan endah. Seterusnya. Ya, makanya menasihati seorang muslim yaitu kita menginginkan kebaikan bagi dia sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Hal ini ditekankan oleh Imam Nawawi di akhir hadis, di hadis terakhir. Di hadis yang ketiga, beliau mengatakan an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ndek dah beriman ni daripada ini sampai dia demen kita semeton dah apa si demenang dah lek diri dia sendiri. Ndek dah beriman, kalian tidak beriman sampai kalian mencintai pada saudara kalian apa yang kalian cintai pada diri kalian sendiri. Dia beriman sampai dia menang lek semeton dino apa sih dia menang dah untuk diri dia sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih. Dia beriman, kan? Berarti
mun di narak nasihat ini berarti dia beriman. Apa nasihat ini kali sekali? Menginginkan kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan. Nah, nengke mun dek demen kita batur te mendapatkan kebaikan, dek temelet kita batur te mendapatkan kebaikan, berarti dia berdua iman ini, dia berdua iman. Berarti kita sedang berada dalam maksiat. Yang kamu dikatakan nasihat ini wajib, yaitu mencintai bagi saudara apa yang kita cintai bagi diri kita, itu wajib. Wajib hukum hendak dan jangan hilang. Nah niki 3 ayat dan 3 hadis di dalam bab niki tulisan angna itu si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Makin sekedik doang terbaca faedah-faedah yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang sudah kita baca tadi. Ya, mumpung dengan muni jam ini, dengan keluar main masih. Faedah pertama, wujubun nasihati 'alal muslimin lil muslimin, kata beliau. Niki faedah dari Syekh Salim Id Al-Hilali, muridnya Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan wajibnya nasihat dari seorang muslim kepada muslim yang lain, wajibnya. Kenapa? Li'annaha imaduddin, karena nasihat ini tiang pokoknya agama. Tiang pokoknya agama. Biar tiang pokok, tiang paling tengah ya jama si mian butang. Ya, pada merak tenda ke tengah arah tiang ini tiang pokok nih Agama ini tiang pokoknya adalah nasihat. Ini menunjukkan wajibnya yang namanya nasihat tersebut. Faedah yang kedua, an-nushu wa tanasuhu bainal muslimin mitsaqun nabawi. Saling nasihat menasehati ini adalah tali kokoh yang datang dari Nabi. Tali si teguh si datang dengan Nabi. Ya, ikatan yang kuat yang datang dari Nabi. Oleh karenanya para sahabat membaiat Nabi untuk menasihati kaum muslimin. Para sahabat berbaiat kepada Nabi bahwasanya mereka siap untuk menasihati kaum muslimin. Berarti ini nasihat ini tali atau ikatan yang kokoh yang datang dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena tali kokoh, tali yang bisa mengokohkan iman kita para jamaah. Sehingga mundenara tali si kokoh ini, maka iman teh gina lemah. Iman teh gina ngombe lemah, becat hilang. Becat ni subul lengan Islam mundenara tali si teguh ini. Lalu muntah berdua tali si kokoh, maka iman kita akan kuat. Ngumbe-ngumbe godaan nanti dalam agama tetap dia kokoh, kuat. Lui dengan nengke hanya gara-gara secuil dunia subul dengan Islam. Nabi sebabnya dia berdua tali yang kokoh. Di antara tali kokoh adalah saling menasihati, menginginkan kebaikan bagi orang lain. Faedah yang ketiga, beliau mengatakan syaratul imanil kamili an yarghabal muslimu fi an yahsula lil muslimin ma yarghabahu wa yahwahu li nafsihi. Beliau mengatakan syarat iman yang sempurna itu adalah seseorang atau seorang muslim menginginkan muslim yang lain mendapatkan kebaikan juga. Seorang muslim menginginkan bagi muslim yang lain mendapatkan kebaikan. Marangone ya, kita kan demen kita bisnis lancar dengan oke. Maka harus tedemen dah kita muslim lain bisnisnya
lancar. Demen keida kita tala tanda subur. Demen gati itu, maka tedemen dah kita talatan semeton teh subur. Ndak jangan tersedang talatan semeton teh. Empatang yai akhirnya guru talatana. Ngendang kan enggak boleh, dia muslimin aja. Ya. Demen kita nalwe panen empak nu. Demen akan dak kita kirimang putas telagan batur kirimang putas dan seterusnya ya. Jadi syarat sempurnanya iman seseorang yaitu seorang muslim menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Faedah yang keempat kata beliau, al-mahabbatu min a'malil qulub allati tu'athiru 'alal iman ziyadatan wa nuqsana. Dari hadis di atas, tiga hadis tadi itu kita bisa memahami bahwasanya rasa cinta yang merupakan amalan hati. Rasa cinta, demen tiba semeton. Demen tiba semeton, mbe tau rasa demen ini lihati. Nah, beliau mengatakan rasa cinta yang ada di hati ini bisa mempengaruhi iman seseorang. Rasa cinta di dalam hati ini bisa mempengaruhi iman seseorang. Bisa dia menjadi bertambah, bisa menjadi berkurang. Semakin nedemen tipak semeton, maka semakin berumbu iman no. Sebaliknya semakin kurang demene tipak semeton muslimna, maka imannya semakin berkurang. Kalau begitu kita tahu dia muslim, muncul rasa demene tipak iya. Kan tedemenangi keri muslim sisina. Entah hubungan darah kikan cinta atau de demenang lah ya. Cintain dia karena itu bisa menambah iman. Faedah keberapa ini? Keempat. Yang kelima, ahlul imani kulluhum ikhwah jama'a bainahum al-manhaj ar-rabbani. Orang yang beriman seluruhnya bersaudara. Orang yang beriman seluruhnya bersaudara. Mbe doang tau dengan si beriman ini lek kroye doang ke. Mbe doang tau dengan beriman sedunia ini. Mbe tau mau beriman maka semeton teh no. Semeton le dalam iman. Lek kroye ini arak dengan non muslim lek kroye. Dinarak deh. Berarti seluruhnya sekroye ini semeton doang ini. Semeton apa? Semeton iman. Belum lagi sebagian kita semeton darah, setelah iman semeton darah. Belum lagi setelah semeton iman, semeton darah bertetangga itu malik. Ya, maka hal-hal seperti ini semakin mewajibkan kita untuk semakin mencintai mereka. Jadi ahlul iman, seluruh orang yang beriman itu bersaudara dimanapun tempatnya. Kemudian terakhir, mujtama'ul muslimin wahdatun la tatajazza. Persatuan kaum muslimin, masyarakat muslimin ini satu tubuh ini nggak bisa dipisah-pisah. Nggak jangan kotak-kotak. Seke ini selapuan kaum musliminnya seke. Nabi nyeke angangnya dikatakan ya jama'uhum al-iman. Mereka disatukan oleh iman itu. Wa ta'uffuhum al-mahabbah, dan mereka diliputi oleh rasa saling mencintai. Indah jamaah ini. Ya. Jadi masyarakat muslimin semuanya satu. Ndak jangan berkotak-kotak. Angka apa-apa gin ngotak-ngotak itu sedih kotak-kotak ini. Kenapa? Karena seluruh mereka satu. Apa yang menyatukan mereka?
tali iman dari Allah Subhanahu wa taala. Ia musuh mereka. Dan kemudian mereka dikelilingi oleh rasa saling mencintai. Angka dengan si subul lengan daline ndekna pantes tercintai. Sugul dengan lingkungan Nabi ne, lingkungan Islam no. Sugul dengan Islam maka tidak berhak dia dicintai. Karena dia keluar dari persatuan cinta tersebut. Kita kembali ya faedah terakhir dari hadis-hadis yang sudah kita baca, bahwasanya permasyarakatan kaum muslimin atau perkumpulan kaum muslimin itu satu, tidak terkotak-kotak. Karena mereka dikumpulkan oleh apa tadi? Iman. Dan diliput oleh apa? Oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beniki ya para jamaah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah Nabi ngone, Nabi aran bab ngone, bab an-nasihah. Ya, bab an-nasihah, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang lain. Mudah-mudahan yang kita baca ini bisa dipahami ya, monara sindek mantep pahamin bau teketuanan bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Harap ke dengan jelas. Nggih, sila ada. Pengertian nasihat di bab ini adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Nggih. Kebaikan yang dimaksud apakah mencakup kebaikan dunia, kebaikan akhirat saja atau kebaikan dunia juga termasuk di sini? Nggih, yang dimaksud di kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Sugi ini kebaikan dunia atau kebaikan akhirat? Sugi. Kebaikan dunia. Tedemen kita batur teh sugi sebagaimana itu demen kita diri teh sugi. Begitu nu sugi kan demen itu milu demen. Ndak ke batur teh sugi suni teh sakit, ndak ke. Ya, nu sugi ya demen ya tedemen nenda. Game trong Acehna ya tedemen nenda hite dan seterusnya. Sehingga begitu ada rasa ini, maka kita akan saling tolong menolong satu sama lain. Karena marangone kita sepupu ini kita bersama ton. Kita ini dikelilingi oleh rasa saling mencintai tadi. Maka muntah kita bab kitab ini, bab sebelumnya sebelum nasihat adalah bab tentang at-ta'awun, saling tolong menolong. Ya, dan nasihat ini yaitu mencintai kebaikan bagi orang lain ini di antara hal yang mendorong kita untuk saling tolong menolong. Entah dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama. Jelas ya? Alhamdulillah. Berarti karena sifatnya wajib, apakah sudah gugur kewajiban kita manakala kita setiap hari menasihatkan anak kita supaya rajin, ibadah rajin, sekolah. Ngombe yang kudu nasihatin dulu. Itu sekolah belajar kan menjadi anak baik. Ya, nengkeun nasihatin ta anak teh bilang jelo ya anakku. Rajin sholat tono, rajin ngaji tono. Ngana dan orang kata bilang jelo. Wah gugur ke kewajiban nasihat tino. Ngana pertanyaan ini. Maka tebekat Tuhan Malik ngombe nasihat, ngombe angkun dan nasihatin. Mun sekedar lisan doang sholat tono, lagu iya dulu sholat bapak no. Ngaji tono, lagu iya dulu ngaji. Ini bukan nasihat berarti ini. Mbe nasihatno iya bejulu lalu sholat terus dengan teh anakku teh sholat. Nah ini baru ini. Iya bejulu lalu ngaji teh anakku teh ngaji. Ngono. Ini nasihat ini. Kenapa? Karena yang penting bagaimana dia melakukan kebaikan itu yang penting. Entah dengan cara lisan, dengan cara perbuatan, dengan cara motivasi, dengan cara apa? Silahkan cara ini aja. Yang penting ujungnya nanti mereka melakukan kebaikan. Angka kadang-kadang kan begitu dia sering melihat bapaknya pergi sholat, nasihat sudah sebenarnya itu. Kenapa nanti ujungnya anak-anaknya ikut dia rajin sholat. Begitu orang tuanya berakhlak mulia, nasihat sudah bagi anaknya itu. Kenapa? Karena dilihat terus bapaknya, lama-lama anaknya ikut dia berakhlak mulia. Jadi intinya nasihat itu menginginkan kebaikan bagi dia, entah dengan cara lisan, dengan cara perbuatan, dengan cara motivasi, bahkan sang kadang-kadang butuh ancaman ruene. Mun lalu sholat kusadi ente kepeng 10 yu. Misalkan motivasi ini. Atau mun dek me sholat dia tak no pecut di atas misal kan. Lagu nekele Gen Z ini jarak bekadu pecut no. No kita pecut di atas sulun-sulun ieu da tengah pecut belian malik ne pecutku ngene. No Gen Z nengke aja repot gitu nya. Ya, tapi silahkan dengan intinya bagaimana cara supaya dia melakukan kebaikan. Dengan berbagai macam cara kan. Ngombe cara si tepati Pak dengan toa dengan no sama sih. Ngombe cara kayak dengan toa melakukan kebaikan. Enggak mesti dengan lisan, dengan cara yang lain silahkan. Intinya siaran menasihati dia itu adalah menginginkan kebaikan bagi dia. Jelas ide kakari ngombe angkuna nasihatinnya. Amunah tepat caranda maka gugur kewajiban nasihat itu. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Apakah dikatakan
La ilaha illallah. Kan berat ini. Kalau kita ditakdirkan jadi orang baik, apakah tolak ukurnya dilihat dari hinaan yang didapatkan dari orang yang buruk ke? Dalam hati dia tegin aran baik sampai ngehina itu si dengan. Oke, berarti dia taran baik sampai narak menghina kita. Dia dengan oke. Ini oke mas pertanyaan Anda berarti nih. La ilaha illallah. Dia mesti. Karena kita dilarang menghina. Walaupun seorang pendosa gak boleh dihina. Berapa banyak orang akhirnya meninggalkan kebaikan gara-gara menghina orang melaksanakan maksiat itu. Begitu kita hina orang yang melaksanakan maksiat itu, mudah bagi Allah membaliknya. Akhirnya kita yang melakukan maksiat tersebut, akhirnya kita dihina lagi. Akan ditekagu menghina orang yang melakukan maksiat gak boleh. Muntah kita dengan gawe maksiat kekumbiang ya, nasihati dia bukan dihina. Bukan dihina, nasihati dia. Bisa dikatakan sebagai orang yang baik, sampai ada yang menghina, belum tentu juga, belum tentu juga. Ya. Karena misalkan kita berada pada lingkungan baik semuanya, terus kita melakukan kebaikan di sana, beninara gini hina itu, aman itu. Lekroye misalkan, kroye ini dengan soleh doang seluruhnya. Terus kebaikan amalan, dia tono beninara dengan gini hina itu lekroye. Dia dengan oke. Wow, nah alhamdulillah, bahkan enggak semesti, enggak senantiasa seperti itu, tidak. Ya, tapi ini lebih umum malik sarakan ini terpahamin. Tapi secara umum dipuji dan dihina ini dalam segala hal. Seseorang bisa dipuji dalam segala hal, seseorang bisa dihina dalam segala hal. Entah nenggawe kebagusan atau nenggawe keburukan. Nenggawe kebagusan pasti arak ngajum ya, pasti arak hina ya. Nenggawe keburukan nendah pasti arak ngajum ya, arak hina ya. Wah otomatis lah ini. Angka ndak kita hinaan nino, ndak kita pujian nino, dindek kita ini. Karena dalam segala hal arak doang sigin ngajum itu, arak doang sigin hina itu. Nengke ide berdakwah ngene, dakwah sunnah, pasti arak ngajum ide, arak endah hina ide. Dia dengan oke, ini hal agama ini, hal dunia. Mudah nih hal dunia. Hal dunia misal main bola misal. Sebut bayu akhir contoh misal saya si cekat main bola misal. Ronaldo misal sebutnya denaro. Misal iya kah? Pasti arak dengan muji ya, arak dengan hina ya. Dia dengan oke. Dia dengan oke. Pasti wah hina. Si lawannya pun ngedet Messi sekali balik sebut apa pasti arak ngajum ya arak hina ya pasti no. Ndek ninde penyanyi ke arana apa ke arana pasti arak ngajum ya pasti arak hina ya. Pemimpin ngono masih arak hina ya arak ngajum ya angkat dengan si selamat no dengan si ndek mileng kita ini. Karena manusianya pasti arak ngajumnya pasti arak hina ya. Lagu nengke dengan si sehat bepetana pujian dari Allah enggak nino munino je selesai wah. En seke ino tepeta ba selesai walau apa-apa kadang ale mudi den hiroang. Lagu mun dengan mete ta'ajum isi manusia lelah hidup. Karena begitu na ta'ajum si seke dengan arak malik gin hina ya berusaha ya malik meter melakukan akiknya ta'ajum isi dengan si hina ya no. Begitu dia dapat pujian dari si B si ngone ino malik hina ya ngeno doang lelah hidup akhirnya lelah hidup
Makanya kebahagiaan itu di saat kita mencari pujian dari satu saja. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Intina apa tegawe pasti arak gin ngajum ite, arak gin hina ite. Apa tegawe kita abe? Maaf, bahkan si lekak kelem no. Maling misal, le hebat maling ini. Mana hebat lekak? Kan ini hebat. Mau liwat kan betabe ya. Bedak ana betabe lalu kan dengan tamu kelem ini. Ngajumnya padahal dengan lekak kelem ini. Ngono. Jadi apapun tegawe di dunia ini pasti arak gin ngajum itu, arak gin hina itu. Angka munte rana saklekang marang ngone ya masih terkadang di saat tenggawe kebaikan terkadang dinara hina itu karena kebetulan kita berada di tempat orang-orang yang baik. Dikeruya ini misal dengan soleh doang seluruhnya, pas denggawe kesolehan beninarang hina ide. Kenapa? Karena seluruhnya soleh. Lagu munda berada di lingkungan yang tidak soleh, sopok desa dengan tele doang tono, tiba-tiba ide baju ide sholat beluigin hina ide. Ya, jadi secara langsung saklekang yang ini sengena. Terkadang bisa kita melakukan kebaikan, terkadang semua mencintai kita. Sebaliknya terkadang bisa melakukan kebaikan, ini semua membenci kita. Ya, sebaliknya di saat kita melakukan keburukan, lihat tempat yang bagus, keruya dengan soleh doa, tiba-tiba gawe itu maksiat, berselaku dengan kin kedekang itu. Lagu muntah berada di sebuah tempat yang orang maksiat semua, gawe itu maksiat tono bendenara gin hina itu. Kenapa? Barang soal itu kerja dengan si buruk-buruk gitu. Jadi intinya tidak serta-merta seperti itu, tapi kadang-kadang bisa seperti itu. Lagu si baru secara umum yang ngumbe ngambil wante pasti arah demenang itu, pasti arah hina itu. Dan kalau itu yang kita cari di dunia ini ndek tegin selesai. Lelah itu malik ya. Tapi yang ada ujungnya adalah ngombe cara menggapai pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah? Alhamdulillah wallahu taala. Nggih silakan. Jadi guru atau apapun kita hendaklah banyak-banyak bersabar. Lagu ndak ngendeng jadi sabar. Ndak ngendeng jadi sabar. Mungkin maksudnya ndak ngendeng ketimpa isi musibah. Karena sabar ini kita butuhkan sabar itu. Jadi tengendeng untuk diberi sabar. Sabar dalam musibah. Bahkan sabar dalam nikmat juga kita butuhkan. Mau kepeng butuh sabar. Ikan ini mau kepeng butuh sabar ini. Oh kepeng 1 miliar butuh sabar. Bahkan kadang-kadang orang yang punya uang 1 juta lebih sabar dari orang yang punya uang 1 miliar. Nengke jenah pakai kena ini. Nengke dengan si bedul kepeng 1 miliar. Apa bau beli? Ya, bangkat masyaallah bagus. Apa endah? Mobil apa endah? Ini soalnya itu berketuan dengan soleh begini ungkap ini. Coba yang terketuan dengan sindik soleh kepeng 1 miliar dekat mobil. Sempatan kedu petaru ngene kan? Ku kadu waliyadzubillah nginum khamar ngene kadu bezina rene waliyadzubillah kadu apa dan sebagainya. Nah, untuk menggunakan uang 1 miliar hanya pada hal-hal yang dihalalkan ini butuh sabar. Butuh sabar. Lagu dengan endek na berdua kepeng bahkan dia bungu bengambe. Dia dengan oke. Dia bugin berjudi kenapa ndara kepeng.
Karena sabar, di antara sabar adalah tidak melakukan maksiat kepada Allah, sabar dari maksiat. Angka sabar ini kita butuhkan dalam segala hal. Ida nengke ngaji ini butuh sabar apa tidak? Butuh sabar, sabar mendengar, sabar mencerna dia mengatakan apa. Jadi butuh kita sabar, dan kita minta sabar niki sebenarnya. Karena kita butuh sabar. Dalam segala hal kita butuh sabar. Dalam menjadi ayah kita butuh sabar, saat menjadi anak kita butuh sabar. Sabar punya orang tua yang meruani cerewet terus. Atau kita jadi bapak butuh sabar kepada anak, kita punya anak yang nakal misal, butuh sabar. Punya istri misalkan yang tele, atau istri sabar punya suami yang nakal. Dalam segala hal kita butuh sabar. Cuman yang dilarang jangan minta musibah. Nah ini yang kalau jangan minta musibah tepat nih. Ya, kalau minta sabar, iya kita butuh sabar ini. Adapun musibah ndak beda ya. Ndak endang nih. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti kita tidak mampu menghadapi musibah itu. Karena kesabarannya belik pahalana, sabar ini belik pahalana. Ya, sehingga begitu kita dapat musibah, sabar besar pahalanya. Lagu muntah endeng musibah no, tiba-tiba beli aluk ruana musibah no, akhirnya kita sabar. Kan dekane aku ya Allah, ngene berarti kan dia reda ini dia sabar. Akhirnya dosa dapatnya justru, bukan dia dapat pahala. Kenapa? Karena musibahnya terlalu besar. Karena saat dia musibah terlalu besar, beliau endeng soalnya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu, kata beliau. Ndak de berangan-angan bertemu dengan musuh. Ndak de melek bedait kenca musuh. Lagu mun tiba-tiba bedait fasbiru. Ngana, mun tiba-tiba bedait bersabarlah menghadapinya. Nah, kemusibah juga demikian. Ndak dengendeng untuk diberi musibah. Lagu mun tiba-tiba datang musibah, bersabarlah. Karena lu mun endeng da turunang ida musibah, dia dah mampu lawan kan repot. Bekenana dia dah mampu akhirnya bareh dia dah reda tipa takdir Allah. Ya, termasuk dalam penyakit endah ndak ngendeng penyakit, ndak ngendeng penyakit. Ya, lagu ngendenglah terus diberi keafiatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mun tiba-tiba da sadar kita penyakit, apa sikap kita? Sabar. Jadi bukan jangan minta sabar, tapi jangan minta musibah. Ya, karena kita butuh sabar dalam segala hal. Nah, menah turun musibah niki bekah sabar. Ya, dan kita akan mendapatkan pahala sabar. Mudahan jelas, Pak Haji. Wallahu taala a'lam. Pas jam balu ini masih rezeki. Oke, silakan terakhir mana? Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa pergi atau datang ke majelis taklim, Nggih. maka artinya dipermudah untuk masuk surga. Nggih. Nah, ini termasuk Motivasi. Kemudian yang kedua, kalau ada salah kata sahabat mengatakan belilah buku katanya, kemudian catatlah ilmu tersebut karena ini akan abadi. Sementara dirham yang banyak itu suatu saat akan menghilang. Ini juga bisa kita jadikan Motivasi. Nggih. Nggih bagus ya. Aku dia yang tahu kebenaran ucapan sahabat yang tadi, belilah buku. Ya, wallahu alam nisbatnya ke ucapan siapa di antara para sahabat. Lagu mun kita maknana bener. Ya, belilah buku, tulislah ilmu, karena mengamalkan ilmu ini akan menjadi pahala yang selama-lamanya ada. Adapun dirham dan dinar dia selama-lamanya ada. Ima yang bilin itu kepengno atau item bilinnya kepengno. Kepeng ini yang bilin itu atau item bilinnya. Ngombe kena kepeng ini bilin itu. Bahkan pailit bangkrut bilin itu si kepeng. Ngombe kena item bilin kepeng
bita ning kubur no. Tentang kepeng le balik itu kuburan ning ta. Ada kepeng ini aja yang bilin itu atau hitam bilinnya. Lagu ilmu dan amal akan terus bersama dengan kita. Tama ita ning kubur, tama milian ning kubur amalan no. Kan tokol ini menjadi amalan atau tidak ini? Amalan ini, pahala ini. Ya, begitu kita masuk ke dalam kubur milu itu. Lalu kita di akhirat milu ya. Ya, maka itulah yang akan kekal membersamai kita. Maka berilah buku. Itu bisa menjadi motivasi. Ya. Kemudian demikian pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ngelekain sopuk langan yang dia mencari ilmu di sana, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Karena mudah berurung aning surga karena benar isinya begita pedas. Dengan adanya ilmu pedas penggita no ne halal ne haram ne wajib ne mustahab. Dengan apa? Dengan ilmu pedas ini begitu. Munah pedas rurung no kan mudah teleka. Jadi dengan oke. Pundukan kan di daerah dile mudah ke teleka. Pundukan bangket di daerah dile le pundukan no mudah ke teleka kira-kira sekat teleka. Kadang-kadang kedros kita ning bangkat, trik kita kadang-kadang. Kenapa? Tidak ada cahaya. Begitu ada cahaya, ada ilmu, mudah kita jalan di sana. Ya, oleh karenanya ilmu, dengan adanya ilmu kita akan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya silakan ya terpacu-pacu dalam menuntut ilmu niki. Karena dia yang akan kekal bersama kita sampai tamaning kubur, sampai aning akhirat. Kemudian dengan adanya ilmu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lagu ingat di antara hal yang memutus jalan itu adalah menghina orang lain marangone no. Saya ngone ide ge. Ndak jangan hina dengan gara-gara kurang ilmunya, anda jangan. Karena mudah bagi Allah untuk membaliknya nanti. Si hina tengone tiba-tiba luwe ilmunya. Terus ita ngone sing hina dengan tiba-tiba pihak itu lupa isi Allah Subhanahu wa taala, lupa itu. Karena lupa akhirnya banyak maksiat kita kerjakan, waliyadzubillah. Ya, terus tuntut ilmu niki, pelajarin dia ngendeng tipe Allah agar diberi keistiqomahan. Dan ingat jangan sampai menghina orang yang tidak memiliki ilmu. Munarak dengan sekedi ilmunya nasihatin ya dengan baik, jangan justru dihina. Itu pemutusnya itu. Pemutus keberkahan ilmu. Bayarwane niki yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.